Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Permatasari, NIM 180210402102 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian hari ini senantiasa sehat selalu ya. Meskipun pada pembelajaran kali ini kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung, namun kecanggihan teknologi dapat memudahkan kita dalam melakukan pembelajaran pada kali ini. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai butir-butir penting dari suatu buku pengayaan non-fiksi. Adapun kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu mengidentifikasi butir-butir penting dari suatu buku pengayaan atau non-fiksi yang telah dibaca. Kemudian indikatornya yaitu yang pertama, menemukan atau menunjukkan komponen penting dari suatu buku pengayaan atau non-fiksi yang telah dibaca. Yang selanjutnya yaitu menganalisis komponen penting dari suatu buku pengayaan atau non-fiksi yang telah dibaca. Dan indikator yang terakhir yaitu mengungkapkan kembali komponen penting dari suatu buku pengayaan atau non-fiksi yang telah dibaca secara lisan. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu diharapkan siswa mampu menganalisis butir-butir penting dari suatu buku pengayaan atau non-fiksi yang telah dibaca. Kemudian diharapkan siswa mampu membuat laporan mengenai butir-butir penting dari suatu buku pengayaan atau non-fiksi yang telah dibaca. Sebelum memulai materi pada kali ini, coba kalian amati contoh gambar berikut. Pada contoh gambar berikut, termasuk ke dalam jenis buku apa? Benar sekali, pada contoh gambar berikut termasuk ke dalam jenis buku non-fiksi. Apakah kalian tahu apa itu buku non-fiksi? Buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Dalam pembuatannya, memerlukan pengamatan sehingga data-data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Ciri-ciri dari buku pengayaan atau non-fiksi yaitu yang pertama berdasarkan fakta. Isi dari buku pengayaan atau non-fiksi berdasarkan fakta sesuai dengan data yang diperoleh, sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Bertujuan agar pembaca bisa langsung memperoleh manfaat dari informasi yang terkandung dalam buku tersebut. Yang selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang formal. Penulisan buku non-fiksi menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan penulisan EYD. Yang selanjutnya yaitu sifat kata yang denotatif. Kata yang digunakan dalam buku non-fiksi adalah kata yang mengandung makna sebenarnya. Tujuannya agar pembaca dengan mudah memahami informasi-informasi yang terkandung dalam buku non-fiksi tersebut. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan pengamatan atau penelitian. Data yang diperoleh dari buku non-fiksi berdasarkan pengamatan atau penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Selain itu, tujuannya untuk mengembangkan ide dari ulasan terdahulu, kemudian dikembangkan dengan ide-ide baru. Setelah kita memahami ciri dari buku non-fiksi, kemudian bagaimana cara kita menentukan butir-butir penting dari suatu buku non-fiksi? Benar sekali, tentunya kita harus membaca buku yang akan ditentukan pokok-pokoknya. Kita perlu memahami terlebih dahulu isi dari buku tersebut. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu apa? Benar sekali, langkah yang selanjutnya pastinya kita perlu mencatat ide penting atau hal-hal penting yang ada dalam setiap bab maupun subbab. Karena kita harus memahami terlebih dahulu pokok bahasan dalam buku tersebut. Dan langkah yang terakhir yaitu kita perlu mencatat identitas buku. Identitas buku di sini bertujuan sebagai gambaran umum informasi yang terdapat dalam buku tersebut. Anak-anak, mari kita simak contoh berikut. Pada contoh berikut merupakan bagian dari buku non-fiksi. Pada bagian-bagian tersebut terdapat butir-butir penting apa saja? Mari kita analisisnya bersama. Pada halaman sampul ini terdapat butir-butir penting apa saja? Benar sekali. Pada halaman sampul ini terdapat butir-butir penting yaitu seperti judul buku, kemudian penerbit dan tahun terbit. Kemudian pada halaman berikutnya terdapat butir-butir penting apa saja? Benar sekali, pada halaman berikutnya ini terdapat butir-butir penting yaitu penulis buku. Kemudian pada halaman berikutnya terdapat butir-butir penting apa saja? Pada halaman berikutnya ini terdapat butir-butir penting
seperti nomor ISBN, halaman buku, dan tim penulis buku tersebut. Kemudian pada halaman keempat ini merupakan daftar isi. Daftar isi di sini merupakan informasi yang terdapat dalam sebuah buku tersebut. Daftar isi di sini merupakan pokok umum dari informasi yang akan dibahas dalam buku tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada halaman berikut ini. Pada halaman berikut ini merupakan isi dari buku. Halaman ini membahas mengenai informasi umum terkait sayur kangkung, kemudian informasi umum terkait tentang teknologi budidaya sayuran kangkung mulai dari pembenihan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pengendalian organisme, panen dan pasca panen. Kemudian pada halaman terakhir ini merupakan daftar pustaka. Daftar pustaka itu merupakan apa? Benar, daftar pustaka itu merupakan sumber acuan penulis dalam menulis informasi-informasi yang terdapat dalam sebuah buku tersebut. Jadi, butir-butir penting dari buku pengayaan fiksi yang pertama yaitu identitas buku. Identitas buku di sini berkaitan dengan judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan nomor ISBN. Pada identitas buku di sini berfungsi untuk memberikan gambaran umum terkait informasi yang terdapat dalam buku tersebut. Kemudian, yang selanjutnya yaitu isi buku. Pada buku tersebut berisi informasi umum sayuran dan cara budidaya tanaman sayuran, mulai dari pembenihan, persiapan lahan, pemupukan, penanaman, pemeliharaan, pengendalian organisme, panen, dan pasca panen. Dalam penyajian materi tersebut, bahasa yang digunakan sudah sangat jelas dan mudah dipahami, sehingga pembaca bisa langsung dengan mudah menangkap informasi yang terdapat dalam buku tersebut. Kemudian, bagian yang terakhir yaitu daftar pustaka, berisi sumber acuan atau referensi penulis dalam menulis buku tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari buku tersebut yaitu informasi yang terkandung sudah cukup lengkap dan mudah dipahami. Kekurangannya yaitu dalam buku tersebut masih belum ditemukan gambar maupun ilustrasi sehingga kurang menarik minat pembaca dan terkadang pembaca masih bingung memahami informasi yang terkandung dalam buku tersebut. Nah, sekarang kalian tahu kan bagaimana cara menentukan butir-butir penting dari suatu buku pengayaan fiksi? Sekarang tugas kalian yaitu mencari butir-butir penting dari suatu buku pengayaan fiksi pertanian. Dalam tugas tersebut, kalian dapat menuliskannya melalui format Word dan dikumpulkan melalui email saya yaitu dianayu515@gmail.com. Cukup sekian materi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi pada kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.